Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Salsabila dengan NPM 2023-1450-1045 dari kelas R2I dengan dosen pengampu Pak Anco. Di video ini saya ingin menjelaskan materi terkait logika dalam filsafat ilmu. Berikut ini adalah 4 poin-poin penting dalam filsafat ilmu. Yang pertama, pengertian logika dalam filsafat ilmu. Yang kedua, jenis-jenis logika. Yang ketiga, fungsi logika. Dan yang keempat, logika sebagai ilmu. Apa itu pengertian logika dalam filsafat ilmu? Logika dalam filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Logika juga berfungsi sebagai alat untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Dalam bidang filsafat, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Logika juga mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Logika dalam filsafat ilmu juga berperan sebagai landasan utama untuk menguasai filsafat dan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana penghubung antara filsafat dan ilmu. Berikut ini ada jenis-jenis logika dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama ada logika deduktif. Logika deduktif adalah jenis logika yang berfokus pada penalaran yang menghasilkan kesimpulan yang pasti dan tidak dapat diragukan. Penalaran deduktif menggunakan premis yang benar untuk mencapai kesimpulan yang benar secara logis. Contoh logika deduktif adalah silogisme, yang terdiri dari dua premis dan sebuah kesimpulan yang dihasilkan secara langsung dari premis-premis tersebut. Yang kedua ada logika induktif. Logika induktif adalah jenis logika yang berfokus pada penalaran yang menghasilkan kesimpulan yang mungkin benar, tetapi tidak dapat dijamin kebenarannya. Penalaran induktif menggunakan serangkaian fakta atau pengamatan khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contoh logika induktif adalah generalisasi berdasarkan pengamatan yang terbatas. Yang ketiga ada logika abduktif. Logika abduktif adalah jenis logika yang berfokus pada penalaran yang menghasilkan penjelasan yang paling masuk akal atau paling mungkin dari suatu fenomena atau peristiwa. Penalaran abduktif digunakan ketika terdapat beberapa kemungkinan penjelasan yang mungkin, tetapi tidak ada yang secara pasti benar. Contoh logika abduktif adalah membuat hipotesis berdasarkan bukti yang ada. Yang keempat, logika modal. Logika modal adalah jenis logika yang berfokus pada penalaran yang melibatkan konsep-konsep modal seperti kemungkinan, keharusan, dan kontingensi. Logika modal digunakan untuk mempelajari hubungan antara pernyataan yang bersifat modal seperti mungkin, harus, atau mungkin tidak. Yang kelima, logika probabilistik. Logika probabilistik adalah jenis logika yang berfokus pada penalaran yang melibatkan probabilitas atau kemungkinan. Logika probabilistik digunakan untuk memodelkan dan menganalisis situasi di mana terdapat ketidakpastian atau ketidaktentuan. Yang keenam, logika fazi. Logika fazi adalah jenis logika yang berfokus pada penalaran yang melibatkan konsep-konsep yang tidak memiliki batasan yang tegas, seperti tinggi atau rendah. Logika fazi digunakan untuk memodelkan dan menganalisis situasi di mana terdapat tingkat keanggotaan atau keaguan. Setiap jenis logika memiliki prinsip dan metode penalaran yang khas. Pemahaman tentang jenis-jenis logika ini penting dalam mempelajari dan menerapkan logika dalam filsafat ilmu. Berikut ini ada fungsi logika dalam filsafat ilmu, meliputi yang pertama, meneliti ketepatan penalaran. Fungsi utama logika adalah untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Logika membantu kita memahami dan menganalisis argumen secara kritis dan sistematis, sehingga kita dapat membedakan antara penalaran benar dan penalaran yang salah. Yang kedua, memahami kecakapan berpikir. Logika juga mempelajari kecakapan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Dalam konteks ini, logika membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif. Yang ketiga, landasan filsafat dan ilmu pengetahuan. Logika berfungsi sebagai landasan utama untuk menguasai filsafat dan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana penghubung antara keduanya.
Logika membantu kita memahami dasar-dasar pengetahuan, metode ilmiah, dan proses berpikir yang benar dalam mencari kebenaran. Yang keempat, mencegah kesalahan berulang. Dengan mempelajari logika, kita dapat minimalisir kemungkinan kesalahan berulang dalam penalaran dan pemikiran. Logika membantu kita mengidentifikasi kesalahan logika, bias kognitif, dan asumsi yang tidak tepat, sehingga kita dapat menghindari kesalahan dalam berpikir dan membuat kesimpulan lebih akurat. Yang kelima, membantu penalaran dan pembuktian kebenaran. Logika berperan penting dalam proses penalaran dan pembuktian kebenaran pengetahuan. Logika membantu kita memahami hubungan antara premis dan kesimpulan, serta metode yang digunakan untuk memvalidasi atau memverifikasi kebenaran suatu pernyataan. Yang keenam, mengembangkan kemampuan berpikir objektif dan cermat. Logika melatih kemampuan berpikir objektif dan cermat dalam era informasi yang serba canggih. Kemampuan berpikir secara cermat dan objektif menjadi penting untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang kita terima. Secara keseluruhan, fungsi logika dalam filsafat ilmu adalah sebagai alat untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi argumen dan proposisi secara kritis dan sistematis. Logika juga berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir objektif, mencegah kesalahan berpikir, dan membantu dalam penalaran dan pembuktian kebenaran pengetahuan. Dan yang terakhir, ada logika sebagai ilmu. Logika sebagai ilmu ini mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikir sesuai nalar. Sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketepatannya. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Dari segi filsafat, logika berarti memahami fungsi logis manusia. Logika adalah ilmu pengetahuan terkait penyimpulan yang sejajar atau lurus. Logika menjabarkan aturan-aturan dan cara guna mencapai suatu kesimpulan, setelah didahului oleh suatu perangkat bernama premis atau asumsi. Logika juga berfungsi sebagai landasan utama untuk menguasai filsafat dan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana penghubung antara filsafat dan ilmu. Dalam hal ini, logika membantu meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Dari sudut pandang ilmu, logika berarti penyelarasan berpikir yang disesuaikan dengan kenyataan sehari-hari, sehingga kualitas pengetahuan selalu berada dalam pengujian terus-menerus dan bergerak secara empiris dan teoritis. Logika menyelaraskan kaidah objektif dengan situasi objektif dan konkret. Logika memungkinkan manusia berpikir secara analitik dan terstruktur dalam memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah. Secara keseluruhan, logika sebagai ilmu memainkan peran penting dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi argumen dan proposisi secara kritis dan sistematis. Logika juga membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir objektif, mencegah kesalahan berpikir, dan membantu dalam penalaran dan pembuktian kebenaran pengetahuan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang logika dalam filsafat ilmu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.